sultan juga. Kirain di Brunei doang. Apa sih, ganggu aja. Kalau di Indonesia mah banyak sultan. Sultan Harry, Sultan Fuad, Sultan Sahrul. Pokoknya orang-orang sultan yang ngasih gift ke gua tuh ya sultan. Oh, jadi yang suka nge-gift gitu dipanggil sultan di Indonesia? Oh iya dong. Emang kalau sultan di Brunei gimana tuh? Kalau sultan di Brunei, dia pemimpin negara kita. Namanya Sultan Hasan Al-Bolkiah. Salah satu orang terkaya di dunia. The real sultan. Punya kekayaan 450 triliun rupiah. Tinggal di Istana Nurul Iman. Istana terbesar di dunia. Punya luas 200.000 meter persegi. Di dalamnya ada 1.788 kamar, 257 kamar mandi, 5 kolam renang, terus ada 200 kandang kuda, amat 7.000 mobil koleksinya, terus jet pribadi. Tahu dah, pamer wah. Ya kan gua cuma ngasih tahu sultan di tempat gua. Kalau emang sultan bisa nggak ngasih gift ke les gua? Nggak bisa kan? Orang di Indonesia banyak yang stres-stres kayak gini. Makasih giftnya. Tidur ah, biar cepet pagi. Selamat Pak. Kok malam sih? Malam lagi. Malam lagi. Kok malam mulu sih di sini? Aduh. Soalnya lu di Antartika. Coba kalau diantar Harry, diantar Fuad, diantar Sahrul, bakal lebih cepet paginya. Nggak malam terus. Nggak ngerti ya? Lucu padahal. Nah ini misalnya matahari nih, misal. Ini bumi nih. Jadi kan bumi ini meliling matahari nih. Ada bagian bumi yang nggak kena sinar matahari. Di Antartika nih, di atas ini nih. Jadi dia nggak kena sinar matahari ya, malamnya juga berbulan-bulan gitu. Kalau kena sinar matahari pas musim panas nih kayak gini, miring kayak gini buminya, itu bisa lama siangnya, berbulan-bulan juga. Wah, bisa gitu ya? Waktu musim dingin, Antartika mengalami polar night. Itu malamnya bisa berbulan-bulan, dari April sampai September. Kalau musim panas, matahari terus bersinar tuh, dari Oktober sampai Maret biasanya gitu. Seru kan? Enggak, gua mau pulang ke Indonesia aja. Loh, kenapa? Kan seru di sini, musim panasnya lama. Seru apaan? Malam mulu di sini. Nyuruh hibernasi apa ya? Emang yang paling cocok tinggal di sini tuh yang beruang kutub. Udah, gua mau pulang. Hah? Apa? Laper. Ya ayo makan. Makan apaan? Di sini nggak ada yang enak. Ya, terus mau makan apa? Makan makanan asli Indonesia. Ikan nila bakar pakai sambal matau. Enak banget itu. Tapi di sini nggak ada. Kangen makanan Indonesia. Yang mana asli Indonesia? Ikan nila apa sambal mata? Ya dua-duanya. Ikan nila asli Indonesia. Ya iya dong. Malah bisa dibilang nih, ikan yang paling sering kita masak ya ikan nila. Ikan nila itu asli Afrika. Masa lu nggak tahu sih? Gimana gua tahu belinya di pasar bukan di Afrika? Nih, gua kasih tahu. Ikan nila itu diperkenalkan pertama kali di Indonesia pada tahun 1969 oleh FAO, Food Agriculture Organization. FAO bawa ikan nila dari Taiwan ke Indonesia untuk program pengembangan perikanan air tawar. Untuk memenuhi kebutuhan gizi masyarakat pada tahun itu, ikan nila itu dari Afrika, khususnya dari Sungai Nil, Mesir. Wah, makan ikan Firaun dong gua. Kirain asli Indonesia. Bukanlah, hewan Indonesia asli itu cuma tikus. Tikus? Iya, tikus berdasi. Apa sih? Ah, udah, gak ngerti lu. Gimana gua ngerti? Jok bapak-bapak lu. Mau kemana? Lapar gua. Udah, masak mie aja. Maaf loh, nggak sengaja bangun kesiangan. Jadi jalan kan kita. Ah, masih aja marah. Gua udah minta maaf. Apa sih? Kan udah dibilang. Maksud gua tuh, iya jadi jalan. Makanya jangan ngegeleng-geleng aja. Ngomong, apa susahnya sih? Nggak peka. Kita ada di Plovdiv nih, kota tertua di Bulgaria dan salah satu kota tertua juga di Eropa. Wah. Kota ini udah dihuni lebih dari 6.000 tahun yang lalu. Lebih tua dari Athena, Roma, bahkan Mesir kuno juga lebih tua ini. Dan masih dihuni sampai sekarang. Plovdiv punya amfiteater Romawi, dibangun di abad kedua oleh Kaisar Raja. Sekarang amfiteater ini digunain untuk konser dan pertunjukan lainnya. Wih, keren banget ya. Masih dipakai lagi sampai sekarang. Tapi lapar nih, makan yuk. Lah, nggak mau makan. Ya mau. Gimana sih? Tadi ngegeleng. Makan apa? Yogurt. Ya udah kalau mau. Di mana yang jual ya? Nggak mau. Gua udah ngangguk juga. Lah itu lu tadi bilang mau ngangguk itu. Di Bulgaria itu kalau ngangguk artinya enggak, kalau geleng artinya iya. Gimana sih? Ngomong langsung makanya ngomong. Apa susahnya sih? Nggak peka. Lagu apa itu? Dangdut, tapi dari nada, dari irama. Itu musik India. Coba seperti apa lagunya? Gini. Benar, Bapak Syah. Dia mencuri musik kita. Musik ini
Indonesia tahun 1960-an. Dia itu banyak terinspirasi dari musik Melayu, terus Hindustan, India, sama Arab, terus pop rock juga terinspirasi dari sana. Walaupun emang ada inspirasinya dari musik India, dangdut itu jadi genre yang unik dan punya identitas sendiri. Jadi ngerti kan, dangdut itu bukan punya India. Tidak, itu musik India karena sama seperti lagu India. Begini contohnya. Hamko, Hamko, sudah Tapasya, kau tidak bisa bernyanyi Tapasya, sudah. Ini stres. Selamat datang di Peru, negara yang kaya karena serangga. Serangga? Kalian kaya karena serangga? Kok bisa? Bisa dong kakak. Kita jual serangga ini nih, namanya cochineal. Negara Peru menghasilkan 85% dari total produksi cochineal di dunia. Serangga sekecil itu dijual. Buat apaan? Cochineal ini digunakan untuk pewarna merah alami atau bisa disebut karmin. Serangga ini termasuk jenis kutu yang biasa hidup di kaktus. Kutu ini udah digunain sejak peradaban Aztec dan Maya di Meksiko loh. Gue sih, serangga kayak gitu bisa jadi duit ya. Emang biasanya buat mewarnain apaan? Banyak dong produk seperti lipstick, terus blush on yang kayak aku pakai ini. Terus produk kecantikan yang warnanya merah itu ya biasanya dari serangga ini kebanyakan gitu. Kalau gua nggak pakai produk dari serangga kayak gitu. Di kemasan produksi, kalau ada tulisan Carmine E120 terus natural red fort, itu berarti pakai serangga ini untuk pewarna merah alaminya. Selain makeup, serangga cochineal ini digunakan sebagai pewarna merah alami makanan kayak permen, minuman, makan makanan yang warna merah ya, termasuk es krim yang kamu sedang makan itu. Aman kok. Lu orang sini ya? Aku? Iya. Jadi duta sampo lain. Ups, dulu waktu itu aku pernah gigit. Astagfirullahaladzim. Kok malah gini sih? Walau lo orang pasti orang malu kan? Iya nih, Cek. Lo orang mesti tahu mah, secara keseluruhan diperkirakan ada lebih dari 160 juta penduduk China mengalami berbagai jenis gangguan mental loh. Dari mulai depresi, gangguan kecemasan, dan lain. Pantes, kirain tadi kenapa? Emangnya nggak ada solusi gitu, Cek? Banyak ini loh. Untuk mengatasi masalah ini, pemerintah China telah mengambil langkah-langkah seperti mengesahkan undang-undang untuk kesehatan mental pada tahun 2013 dan meningkatkan investasi dalam layanan kesehatan mental. Waras ternyata. Tentu saja, sebenarnya aku adalah CEO terkenal dari perusahaan Wijaya yang sedang menyamar. Aku sedang menguji ahli warisku. Kok kayak kenal ceritanya? Akulah Viking, bangsa terkuat di bumi. Bukannya Viking orang Bandung ya? Bikin kaget. Bikin kaget aja. Viking itu tuh dari Skandinavia, daerahnya itu Denmark, Norwegia, Swedia ini dari Bandung. Allah bangga, Viking kan perang. Ya orang-orang kalian tuh cuma bahas negatifnya aja. Viking itu ya petani, pedagang yang handal. Jualan Viking itu laris terus. Ya gimana nggak laris jualannya? Dagangnya aja kayak gini. Beli jualan gua, beli. Pakai helm-helm bertanduk itu juga apa nggak serem? Gini nih, kalau tahu Viking cuma dari film-film. Viking itu nggak bener-bener pakai helm bertanduk gitu. Helm aslinya itu lebih sederhana, simple gitu. Kirain emang kayak di film. Walaupun kayak gitu, kita tuh tetap kuat. Tahu Loki, Thor, sama Odin? Itu tuh dewa-dewa Viking. Nama agamanya Asatru. Alah kuat. Viking makan paku nggak? Enggak. Nih, gua kasih tahu ya. Orang Indonesia itu makan paku, makan roket, makan kapal selam juga. Mantap. Mana tong sampahnya nih? Nah, itu dia. Itu yang dibuang. Beda tempat sampah ya kalau botol plastik. Mana ya tempat botol plastik? Bukan, yang dibuang. Itu tuh duit tahu. Duit. Botol buta kali ya. Di Jerman itu punya sistem deposit untuk botol bekas. Waktu kamu beli minuman dalam botol plastik atau botol kaca, harganya itu udah termasuk biaya deposit. Biasanya antara 0,08 sampai 0,25 euro per botol tergantung jenisnya. Kamu bisa
bisa bawa botol kosong gini ke mesin pengembalian botol. Masukin botol, habis itu jadi duit deh. Lumayan banget kan, nambahin duit jajan. Ayo, gua udah siap nih ngumpulin botol. Mantap juga nih mulung di Jerman. Selain botol plastik, terus apalagi yang bisa dijadiin duit di sini? Banyak, minuman kaleng, botol kaca, sampai ke peti minuman itu juga bisa. Wow, asli cuan nih di Jerman. Selain itu, apalagi yang bisa dijual? Mau cuan? Itu apa? Hah? Buset! Negara kalian hutan semua. Kampungan banget ini. Padahal di Eropa lu tuh jangan mulu. 50% wilayah Estonia itu emang hutan. Tapi ya kita tuh nggak tertinggal. Malah kita tuh paling maju di dunia digital. Hampir semua layanan di sini menggunakan sistem digital. Pemilu digital pertama di dunia ada di mana? Di Estonia. Oh, modern ya ternyata. Ya iyalah. Tapi hutan di sini serem juga. Iya, hati-hati lu. Kan udah gue bilang tadi jaga mulut. Di hutan emang serem. Kita tuh di sini percaya kalau hutan ini ada roh hutannya. Serem. Wah, tadi ngomong modern tapi masih aja percaya begini. Percaya tuh sama Tuhan. Tuhan. Di sini nggak ada yang percaya sama gituan. Tuhan. Negara Estonia itu negara paling sekuler di dunia. Tuhan nggak ada. Sama Tuhan nggak percaya, sama setan percaya. Aneh sumpah. Sih kalau setan gue pernah lihat sumpah. Lah ini gue juga lagi lihat setan nih. Mana? Ya Allah. Kok kayak barongsai juga. Serius nih, mana setannya?